Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprinda Wahyu Ardiansyah dengan NIM 20201501106. Di sini akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya, yaitu untuk memenuhi tugas UAS algoritma dan struktur data. Deskripsi masalah dari tugas saya yaitu bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya ada menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa ke bank lainnya. Secara umum, bank sudah menggunakan antrian tersistem yang dapat dilakukan masyarakat dengan mudah, namun masih ada beberapa yang masih menggunakan metode antrian manual. Saya ambil contoh bank rakyat yang ada di desa saya. Di sana metode antriannya masih menggunakan antrian manual, yaitu dengan cara masyarakat masuk dan menuliskan nama dan alamat untuk mendapat nomor antrian. Dengan program ini saya ingin memecahkan masalah dengan membuat sebuah program sederhana dengan menerapkan metode QU untuk antrian di bank rakyat di desa saya. Berikut adalah flowchart dari program yang saya buat. Yang pertama, mulai. Kemudian akan disuguhkan menu. Ada 3 menu, yaitu 1 nasabah, yang kedua teller, dan yang ketiga adalah keluar program. Kemudian kita disuruh untuk memilih menu. Jika kita memilih menu 1 akan keluar program nasabah. Dan di dalam program nasabah itu tersaji 3 opsi, yaitu 1 masukkan data antrian, yang kedua melihat data antrian, dan yang ketiga keluar. Yang dimaksud keluar adalah keluar dari program nasabah. Jika sudah keluar maka akan kembali lagi ke menu utama tadi. Kemudian yang kedua adalah menu teller. Jika memilih menu teller, di dalam menu teller ada 4 opsi, yaitu memanggil antrian, kedua melihat antrian, yang ketiga mereset antrian, dan yang keempat adalah keluar dari program menu teller. Yang dimaksud memanggil antrian yaitu memanggil antrian yang sudah diinputkan oleh di menu nasabah atau nasabahnya. Dan yang kedua melihat antrian yaitu melihat antrian yang telah diisikan oleh nasabah tadi. Yang ketiga mereset antrian, jika sudah semua masuk ke bank atau masuk ke teller akan direset oleh teller. Dan yang ketiga keluar. Jika sudah keluar maka akan menuju menu utama tadi, yaitu 1, 2, 3. Dan kemudian yang ketiga adalah keluar program. Jika kita memilih keluar program maka akan menutup program tersebut dan selesai. Berikut adalah sajian program sederhana yang saya buat. Di sini yang pertama adalah include iostream. Ini adalah header untuk mengoperasikan input output yang kita inputkan. Yang kedua header include conio untuk menampung gauge. Yang kedua define max 50 yaitu untuk untuk maksimal data yang diinputkan oleh para nasabah. Kemudian di sini ada struct antrian, struct bernama antrian. Di dalam struct ini ada integer depan, belakang, data max atau yang berada di define max tadi. Yang ketiga integer nomor antrian sama dengan 1. Kemudian ada fungsi bank. Bank ini di luar dari ini atau bisa integer yang di atas ada di dalam fungsi bank.
Jika kita mau memanggil salah satu integer yang berada di dalam ini, maka harus diawali dengan bank. Contohnya seperti di bawah ini. Yaitu jika mobil belakang, maka bank kali belakang sama dengan max. Kemudian ada fungsi penuh, yaitu untuk jika para nasabah ingin menginputkan jika sudah penuh, maka fungsi ini akan beroperasi. Kemudian ada fungsi kosong, yaitu jika teller mau mengeksekusi atau mengambil antrian, jika antrian masih kosong, maka fungsi kosong akan tereksekusi. Kemudian ada prosedur reset, void reset. Ini berguna untuk teller jika teller mau mereset data-data antrian yang sudah diinputkan oleh para nasabah. Yang ketiga ada prosedur tampil, yaitu untuk melihat data antrian. Yang pertama ada perulangan if else. Jika kosong atau antrian masih kosong, maka akan keluar antrian masih kosong. Dan jika tidak kosong, maka akan tampil daftar antrian. Kemudian ada void, ada prosedur antrian 1. Dan ini untuk menambah antrian. Terus ada lagi perulangan if else. Jika penuh, maka akan keluar antrian penuh. Jika tidak penuh, maka para nasabah bisa menginputkan nomor antrian atau data antrian yang mau mengantri, yaitu cout. Jika memilih data antrian, nanti akan keluar mendapat nomor antrian, kode antrian, kemudian masuk ke antrian. Kemudian ada prosedur antrian 2, antrian 2. Ini ada perulangan lagi if else, kemudian ada perulangan lagi for. Jadi perulangan di dalam perulangan. Jika kosong, maka akan keluar antrian masih kosong. Kemudian jika tidak kosong, maka nomor antrian silakan masuk ke dalam teller atau ke dalam bank. Kemudian ada prosedur login. Ini digunakan oleh teller jika mau masuk menu teller. Teller akan disuruh untuk mengisikan username dan password. Dan di sini saya telah beri acuan, yaitu dengan username nama Aprinda, kemudian passwordnya 1922. Jika benar maka akan true, jika salah akan false atau salah. Nah, ada prosedur nasabah. Nah, ini adalah menu nasabah tadi yang pertama. Jika memilih yang menu utama tadi di flowchart, opsi pertama, yaitu akan keluar menu nasabah. Di dalam menu nasabah ada 3 opsi, yaitu seperti tadi, masukkan data antrian, kedua daftar antrian, yang ketiga keluar. Nah, di sini saya menggunakan switch case untuk perulangannya. Jika memilih 1, maka akan memanggil antrian. 1, yaitu memanggil yang prosedur ini. Jadi para nasabah akan menginputkan data antrian dan memanggil di dalam program memanggil prosedur ini. Kemudian jika memilih 2, yaitu daftar antrian, yaitu di dalam menu nasabah akan memanggil prosedur tampil. Jadi prosedur tampil akan tereksekusi. Jika masih kosong, maka antrian masih kosong. Jika tidak kosong, maka akan keluar daftar antrian. Yang ketiga keluar,
yaitu keluar dari program nasabah yang dipilih tadi di menu utama tadi menu 1. Setelah prosedur nasabah atau menu nasabah, saya ulangi, jika tidak atau salah memilih dari ketiga tadi maka akan keluar pilihan menu tidak ada atau tidak tersedia dalam menu tersebut, menu di atas. Selanjutnya ada prosedur teller. Di dalam prosedur teller ada integer pilih, kemudian memanggil di atas tadi yaitu untuk login teller atau bool login. Di atas tadi ini akan dipanggil dan dimasukkan ke prosedur menu teller. Jika berhasil maka true hasilnya dan login berhasil. Jika sudah berhasil maka akan tampil menu seperti di bawah ini atau seperti ini, yaitu terdapat 4 opsi di dalam menu teller, yaitu 1 memanggil antrian. Yang dimaksud memanggil antrian adalah seperti tadi flowchart, memanggil antrian yang sudah diinputkan oleh para nasabah. Kemudian melihat data antrian, yaitu sama seperti yang di menu 2 pada menu nasabah, yaitu melihat data antrian. Kemudian mereset antrian. Nah, ini digunakan oleh teller untuk mereset data antrian yang sudah diinputkan oleh para nasabah. Kemudian ada menu keluar, yaitu keluar dari program teller dan kembali ke menu utama. Selanjutnya ada percabangan. Yaitu menggunakan switch case. Switch bill yaitu integer tadi, manggil integer tadi. Case 1 antrian 2 yaitu untuk mengeksekusi yang memanggil seperti di atas tadi. Antrian 2 untuk memanggil data-data antrian yang sudah diinputkan, ya seperti ini. Terus kemudian yang kedua melihat data antrian, tampil tadi memanggil prosedur tampil sama seperti pada menu nasabah tadi. Jadi prosedur tampil akan dieksekusi yang ini. Kemudian yang ketiga mereset antrian. Mereset antrian maka akan memanggil prosedur reset ini. Jika di atas yaitu seperti ini. Jadi prosedur reset akan tereksekusi pada menu pilihan ketiga di menu teller. Kemudian keluar. Maksud keluar adalah keluar dari program menu teller. Dan ini adalah perulangan tadi. Jika memasukkan password dan nama salah, maka akan tampil username dan password Anda salah. Kemudian ada in main. Nah, ini adalah menu utama yang disajikan pertama tadi. Ada integer menu. Kemudian ada perulangan do while. Kemudian di sini saya namakan Bang Aprinda Wahyu Ardiansyah, Jalan Persaudaraan nomor 1922 Ngawi Ramah. Di dalamnya tadi sama seperti tadi di flowchart ada menu nasabah, teller, dan keluar program. Kemudian shoutout pilihan atau pilih tadi. Ada switch case lagi yaitu memanggil menu ini integer. Ada case 1 yaitu memanggil menu atau prosedur nasabah tadi yang saya jelaskan di atas pertama. Ini akan dieksekusi. Kemudian yang kedua menu teller. Nah, case 2 yaitu teller, memanggil teller. Maka akan prosedur teller akan tereksekusi di menu utama yang kedua. Kemudian
Jika 3 atau keluar program, maka akan menutup program yang telah dijalankan. Jika milih 3 akan keluar terima kasih. Berikut adalah hasil dari program yang saya buat, yaitu jika pilih 1 maka akan masuk ke menu nasabah, kemudian masukkan data antrian, pilih 1, nomor antrian 1, kode antrian 1 masuk ke antrian, dan tambah lagi 2, kode antrian 2, dan tambah lagi 3, tambah lagi 4, tambah lagi 5, kemudian melihat daftar antrian 1, 2, 3, 4, 5, kemudian keluar program, akan keluar dan menuju menu utama tadi. Kemudian masuk ke menu teller, kita masukkan username dan password yang telah kita sediakan di program tadi, yaitu Brinda dengan password 1922. Ini akan login berhasil. Kemudian keluar. Jika kita coba pakai login yang salah, coba hanya kita ganti kecil, Brinda, kita username-nya salah, kemudian passwordnya benar, maka akan username dan password Anda salah. Kita ulangi lagi. Jika dibalik atau yang salahnya dibalik, username-nya sama terus passwordnya yang salah 1923, maka juga akan sama username dan password Anda salah. Jika benar seperti tadi Brinda, kemudian passwordnya 1922 dan login berhasil. Kemudian jika memanggil antrian 1, kita coba memanggil antrian nomor 1, silahkan masuk. Kemudian kita lihat apakah berkurang. Data antrian yang semula tadi ada 5, maka yang antrian pertama akan dieksekusi. Kemudian ambil lagi nomor antrian 2, kemudian ambil lagi yang ke-5, yang terakhir coba lagi, antrian masih kosong. Kemudian melihat data antrian masih kosong. Kemudian jika di reset, antrian sudah di reset. Coba keluar, kemudian masuk ke menu nasabah lagi, masukkan data antrian lagi, jadi mengulang karena sudah di reset oleh teller, jadi mengulang ke awal lagi. Jadi antrian ke-1 silahkan masuk ke data antrian masuknya, dan tambah lagi 8, daftar antriannya sama keluar dan masuk lagi ke menu teller. Kita lihat data antriannya sama seperti tadi, 8, panggil, jika di reset langsung reset, terus dilihat lagi antrian masih kosong, jadi coba dipanggil, antrian masih kosong, terus keluar, coba dilihat lagi di mana nasabah, lihat langsung daftar antrian masih kosong, keluar program. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.